Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi waqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Dengan nikmat itu dapat pula lah kita melaksanakan kewajiban kita selaku seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari, kalaulah bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa apa-apa. Setiap dan semakin sering, semakin banyak rasa syukur kepada Allah, maka nikmat Allah akan Allah tambah. Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Namun sebaliknya, ketika kita mengkufuri nikmat, tidak mensyukuri nikmat, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan azab yang sangat pedih. Kemudian salawat dan salam atas Nabi kita tercinta, kekasih kita, panutan kita, alaihi salatu wassalam, yang telah menyampaikan risalah Allah kepada umat ini dengan sempurna, tidak lagi butuh penambahan, tidak pula butuh pengurangan. Siapa saja yang mencukupkan dirinya dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia akan selamat. Dan siapa saja yang bermaksiat, mendurhakai Nabi, meninggalkan sunnah beliau alaihi salatu wassalam, dia akan binasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kebutuhan kita kepada ilmu adalah kebutuhan yang sangat besar, bahkan lebih besar dibandingkan kebutuhan kita kepada makan dan minum. Karena makanan dan minuman kita butuhkan di waktu-waktu tertentu saja. 2 kali atau mungkin 3 kali dalam sehari kita membutuhkannya. Namun ilmu kita butuhkan dia setiap saat, di setiap kondisi kita. Kita butuhkan ilmu untuk beribadah kepada Allah. Kita juga butuh ilmu dalam bermuamalah kepada Allah dan kepada manusia. Kita juga butuh ilmu dalam menerapkan akhlak yang mulia. Kita butuh ilmu di setiap saat dan setiap waktu kita. Oleh karena itu para ulama menyebutkan, sungguh ilmu lebih kita butuhkan daripada makanan dan minuman. Andai seseorang binasa karena tidak makan dan tidak minum, maka urusannya hanya sampai di dunia saja.
Namun jika ada seorang yang binasa karena tidak punya ilmu, beribadah tanpa ilmu, tidak bisa bermuamalah kepada manusia dengan muamalah yang baik, tidak berakhlak dengan akhlak yang baik, maka kebinasaannya bukan hanya di dunia, kebinasaannya sampai di akhirat. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah, sempatkanlah waktu untuk belajar. Datanglah ke majelis-majelis ilmu untuk mendalami agama ini, bertafakuh dengan satu tujuan, yaitu beramal dengan ilmu. Pentingnya beramal dengan ilmu hingga Al-Imam Al-Bukhari menuliskan satu bab dalam kitabnya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berucap, sebelum beramal. Jadi ma'asyarul ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, ini muqaddimah sebelum kita masuk kepada pelajaran fikih kita, yang mana pekan lalu alhamdulillah telah kita selesaikan dari fadlus salah, keutamaan salat, dan telah kita bacakan beberapa hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam yang semuanya merupakan dan menunjukkan kepada keutamaan salat. Malam ini kita masuk kepada pembagian salat kepada fardu dan sunnah. Kepada fardu dan sunnah dan nafilah. Muallif berkata rahimahullah, al-fardu minas salah huwa as-salawatul khams. Ini tidak tersembunyi dari semua kita. Semua kita mengetahui bahwa salat fardu adalah 5 waktu yang diwajibkan atas setiap muslim dan muslimah, yaitu az-zuhru wal asru wal maghrib wal isya'u was subhu. Salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal ibad man ata bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi 'ahdun an yudkhilahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi 'ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lah. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam An-Nasa'i. Artinya, salat 5 waktu yang diwajibkan Allah atas hamba. Diwajibkan atas hamba. Siapa saja yang melaksanakannya dan tidak menyia-nyiakannya, maka ada janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkannya ke dalam surga. Dan siapa yang menyia-nyiakannya, tidak ada janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkannya ke dalam surga. Jika Allah mau, insya'a adzabahu. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan azab. Namun jika Allah berkehendak, maka Allah mengampunkannya. Ma'asyiral ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Ini keterangan dari salat fardu dan beserta dalilnya, bahwa di dalam nas ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 5 salat atau 5 waktu salat diwajibkan atas hamba. Ya, diwajibkan atas hamba. Kemudian ma'asyiral ikhwah, dalil ini juga digunakan oleh para ulama yang memberikan atau berpendapat tidak kafirnya seseorang yang meninggalkan salat karena beberapa uzur yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Tidak kafirnya karena memang permasalahan hukmu tarikis shalah diperdebatkan oleh
para ulama ahli sunnati wal jamaah, sebagian mereka, dan ini adalah qaulul jumhurul ulama menyebutkan bahwa yang meninggalkan salat dengan sengaja hukumnya adalah kafir. Maka perkara salat ini adalah perkara yang besar dalam agama kita, bukan perkara yang sepele. Bahkan ya, perbedaan seorang yang beriman, seorang muslim dengan yang tidak muslim adalah salat. Di dalam beberapa hadis dan riwayat, bahkan Nabi alaihi salatu wasallam tegas menyebutkan, siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja faqad kafara jiharan. Yang meninggalkan salat dengan sengaja maka sungguh telah kafir dengan nyata. Maka salat adalah masalah yang besar dalam agama kita. Bukan masalah yang sepele yang mudah saja ditinggalkan. Kapan mau dilakukan, kapan ingin ditinggalkan, tidak jemaah. Seorang muslim wajib baginya untuk melaksanakan salat 5 waktu. Dan bila dia meninggalkannya dengan sengaja, pendapat jumhurul ulama, mayoritas kalangan ulama menyebutkan bahwa yang meninggalkan salat dengan sengaja adalah kafir. Jadi ma'asyur, walaupun ada di sana para ulama yang mentafsil, jika meninggalkannya karena kebodohan, jika meninggalkannya karena uzur, dan ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Sehendaknya seorang muslim meninggalkan masalah khilaf ini, melihat kepada pendapat jumhurul ulama dalam masalah ini, sehingga salat itu dijadikan sesuatu yang berat, yang besar dalam agama ini, bukan perkara-perkara yang kapan mau, kapan tidak, kapan mau dilakukan, kapan tidak ditinggalkan. Ini ma'asyallah. Jadi ma'asyal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, salat 5 waktu hukumnya fardu. Kemudian as-sunnah, pembagian yang kedua adalah sunnah, salat sunnah. Syekh di sini memilih pendapat yang pertama di antara salat sunnah adalah al-witru, salat witir, wal idan, wal kusuf, wal istisqa, wa hadhihi sunanun muakkadatun, wa raghibatul fajri. Ya. Ini sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah maksudnya sunnah yang ditekankan, yang dikuatkan. Yang pertama adalah salat witir. Salat witir adalah salat penutup, ya, yang dilakukan oleh seorang muslim untuk menutup salat malamnya. Salat witir ini boleh dilakukan di awal malam jika dikhawatirkan tidak bisa melakukannya di pertengahan malam atau di sepertiga malam. Jika dia mengkhawatirkan dirinya tidak terbangun, maka boleh mengedepankan salat witir di awal malam setelah salat isya. Namun ketika dia telah melakukan salat witir, kemudian terbangun malam dan melakukan salat malam, maka tidak harus dan tidak melakukan salat witir kembali, tidak menutupnya kembali dengan salat witir, cukup dengan salat tahajud saja. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la witrani fil lail, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Kemudian ma'asyar ikhwah, raghibatul fajr adalah salat 2 rakaat fajar. Dan ini merupakan salat yang memiliki keutamaan yang besar. Ya, salat yang memiliki keutamaan yang besar. Dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ya. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi seorang muslim yang melaksanakan salat 2 rakaat sebelum fajar, sebelum salat subuh, adalah seorang yang kaya raya, karena dia memiliki lebih baik daripada dunia dan seisinya. Namun ini adalah masalah, sekali lagi masalah yang gaib,
masalah yang Allah tunda, masalah yang Allah tidak perlihatkan di dunia, keutamaannya dan ganjarannya tidak Allah tampakkan di dunia, Allah sembunyikan nanti di akhirat. Bagi seorang yang beriman, dia akan mengimani ini dan mempercayainya, dan dia akan memanfaatkan sebaik mungkin waktunya supaya dapat melaksanakan 2 rakaat sebelum fajar ini. Ya, jadi sholat yang seperti ini ganjarannya bagi orang yang beriman, dia akan jaga ketat. Dia akan jaga dan dia akan tunggu. Bangun sebelum subuh, ya. Ada 2 rakaat sebelum sholat subuh yang keutamaannya disebutkan oleh Nabi tadi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi ma'asyiral ikhwah, yang harus kita jaga adalah yang seperti ini. Selain kita menjaga salat-salat wajib, juga menjaga salat-salat sunnah yang disebutkan oleh Nabi yang memiliki keutamaan-keutamaan yang besar. Kemudian wal idan, 2 salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Walaupun ada perdebatan yang panjang di kalangan para ulama tentang salat Id, sebagian ulama mengatakan salat Id hukumnya juga wajib. Ya. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Al-Imam Syafi'i rahimahullah lebih condong kepada pendapat mengatakan salat Id, 2 salat Id adalah sunnah muakkadah. Kemudian al-kusuf, salat gerhana. Ya, kemudian al-istisqa, salat minta hujan. Wa hadhihi sunanun muakkadatun. Kata Syekh rahimahullah, ini adalah salat sunnah yang hukumnya adalah sunnah muakkadah. Yang hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kemudian wa tahiyatul masjid war rawatib ma'al faraid wa rak'atani ba'da al-wudu' wa salatud duha wat tarawih wa qiyamul laili wa hadhihi sunanun ghairu muakkadatin. Syekh berkata, dan salat tahiyatul masjid dan rawatib, salat rawatib bersama salat fardu, ya, qabliyah dan ba'diyah. Wa rak'atan ba'dal wudu, dan salat 2 rakaat setelah wudu. Kemudian salatud duha, salat duha. Wat tarawih, dan salat tarawih. Wa qiyamul lail, salat qiyamul lail, tahajud. Kata Syekh rahimahullah, hadhihi sunanun ghairu muakkadah. Ini sunnah-sunnah ghairu muakkadah. Kemudian pembagian yang ketiga adalah an-naflu. Wa huwa ma 'ada sunan al-muakkadah wa ghairu muakkadah. Ma kana min salatin mutlaqatin bilailin aw nahar. Ini Syekh lebih berpendapat terbagi kepada 3. Yang ketiga disebut salat an-naflu atau an-nafilah, selain daripada salat yang kita sebutkan tadi, yang hukumnya sunnah muakkadah dan hukumnya ghairu muakkadah. Kemudian syurutu wujubiha, syurut wujubis salah, syarat-syarat wajibnya salat. Yang pertama al-Islam. Syarat yang pertama haruslah muslim. Ya. Syarat diwajibkan salat adalah pertama kepada seorang yang beragama Islam. Syekh berkata, fala tajibu ala kafirin, maka tidaklah wajib atas seorang yang kafir. Idh taqaddumus syahadataini syartun fil amri bis salah. Karena mengucapkan kalimat 2 syahadat adalah syarat dalam perkara perintah salat. Jadi sebelum dia mengucapkan kalimat 2 kalimat syahadat, maka tidak wajib atasnya salat. Tidak wajib atasnya salat. Jadi salat wajib bagi orang yang muslim saja. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah. Aku
diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimus shalah, dan mereka menegakkan, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ya, mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ini dalilnya bahwa perintah salat itu wajib atas orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat saja. Waliqaulihi li Mu'adz, dan sabda Nabi juga kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah fa in ata'u laka bidzalik fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada Mu'adz bin Jabal saat mengutusnya ke negeri Yaman. Nabi berkata, innaka sata'ti qauman ahla kitab. Engkau akan mendatangi kaum mereka adalah ahlu kitab. Ya. Pesan Nabi diantaranya adalah ajaklah mereka untuk bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam setelah itu, apabila mereka mentaatimu untuk itu, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka 5 salat fi kulli yaumin wa lailah, sehari semalam. Nah, ini juga dalil bahwa salat itu wajibnya atas orang yang telah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, kemudian bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, al-Islam. Jadi syarat wajibnya salat adalah Islam. Siapa saja orang muslim yang meninggalkan salat, maka dia telah jatuh dalam dosa besar. Ya, telah jatuh dalam dosa besar. Bila meninggalkannya dengan sengaja dan itu berkelanjutan, ya. Nah, ini yang disepakati oleh para ulama. Disepakati oleh para ulama yang meninggalkan salat terus-terusan berkelanjutan hukumnya kafir. Tapi kalau dia salat sehari misalnya 3 waktu, 4 waktu, ini ada khilaf yang sangat panjang di kalangan para ulama. Termasuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan orang yang seperti ini tidak dikafirkan. Demikian juga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dan Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan hal yang demikian. Namun ketika seorang muslim meninggalkan salat tersebut berkelanjutan, terus-terusan dan dengan sengaja, maka mayoritas para ulama bahkan mereka sepakat mengatakan dia adalah kafir, keluar dari Islam. Kemudian yang kedua, al-aqlu, wajib bagi orang yang aqil, berakal. Fala tajibus salatu ala majnun, tidak wajib salat tersebut atas orang yang hilang akalnya, gila, majnun. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, rufi'al qalamu an thalathah, diangkat pena dari 3 perkara. Maksudnya diangkat pena adalah diangkat pena catatan keburukan. Ya, maksudnya tidak dicatat, ya. Yaitu dari 3 perkara. Tidak dicatat sebagai dosa dari 3 perkara. Yang pertama, an-naimu 'anin naimi hatta yastayqidha, dari seorang yang tidur sampai dia bangun. Ya, dari seorang yang tidur sampai dia bangun. Wa 'anis sabiyyi hatta yahtalim, dan dari anak yang kecil sampai dia bermimpi, sampai dia ihtilam, mimpi. Wa 'anil majnun hatta ya'qil, dan dari seorang yang gila sampai dia kembali berakal. Ini dalil bahwa orang yang tidak berakal tidak wajib atasnya salat. Tidak wajib atasnya salat. Kemudian yang ketiga, al-bulugh,
Al-bulugh ya maknanya adalah baligh. Ya, sudah baligh. Fala tajibu ala sabiyyin hatta yahtalim. Salat tidak wajib atas seorang anak kecil yang belum baligh sampai dia bermimpi. Bermimpi di sini adalah tanda atau salah satu tanda seseorang itu sudah baligh. Ya. Bermimpi di sini maksudnya adalah tanda seseorang itu sudah baligh. Wa 'anil majnun hatta liqaulihi alaihi salatu wassalam wa 'anis sabiyyi hatta yahtalim. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam di hadis yang di atas, diangkat pena dari anak kecil, tidak dicatat sebagai dosa dari anak kecil sampai dia bermimpi. Maksudnya sampai dia baligh. Kalau sudah baligh maka wajib atasnya salat. Meninggalkannya adalah dosa besar. Syekh berkata, ghaira annahu yu'maru biha wa yusalliha istihbaban. Akan tetapi anak kecil tersebut diperintahkan untuk salat, dianjurkan untuk salat. Ya, dianjurkan mereka, diperintahkan, diajak mereka untuk salat. Supaya apa? Supaya membiasakan mereka. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar, wa farriqu bainahum fil madaji'. Artinya, perintahkanlah, suruhlah anak-anak kalian untuk melakukan salat sedangkan mereka masih berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka untuk melakukan sholat sedangkan mereka anak berumur 10 tahun. Jadi kalau nggak mau sholat 10 tahun boleh dipukul, Pak. Kalau 7 tahun ini mungkin masih belum 10 tahun. Di bawah 7 tahun, 10 tahun ke bawah, 7 tahun ke atas sebelum 10 tahun diperintahkan sholat. Tapi jangan dipukul, nggak boleh. Sunnahnya hanya disuruh saja. Nak sholat. Kalau dia nggak sholat biarin. Ya. Jangan nak sholat dipukul, salah. Jadi sunnah Nabi umur 7 tahun itu masih diperintah saja. Sebagian teman-teman keliru. Bahkan ada yang sangat keras kepada anaknya yang nggak sholat 7 tahun itu dipukul, dikata-katain tahu? Diomongin dengan ucapan-ucapan kasar, ini nggak boleh. Ini bukan sunnah Nabi, bukan ajaran Nabi kita tercinta. Nabi yang merintahkan kita untuk menyuruh mereka saja, sekedar suruh saja. Umur 7 tahun sekedar suruh sholat. Karena memang umur mereka masih cocok disuruh saja. Belum bisa dipaksa anaknya 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun belum bisa. Disuruh, ya mereka mau alhamdulillah. Mereka belum mau, jangan dipaksa. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalau 10 tahun enggak sholat baru dipukul. Para ulama menjelaskan, memukul anak yang umurnya 10 tahun ke atas karena tidak sholat tidak dibenarkan dengan pukulan yang memberikan bekas. Subhanallah. Jadi agama ini masya Allah. Ya, para ulama kita mengatakan tidak dibenarkan dengan darbun mubarrih. Darbun mubarrih artinya pukulan yang memberikan bekas. Ya, berarti kalau pukulan memberikan bekas itu pukulan yang kuat maksudnya. Jadi mukulnya itu sekedar pukul saja, sekedar pukul kakinya dan dihindari wajah. Ya, Nabi SAW melarang kita memukul wajah. Falyajtanib al-wajha. Apabila seorang di antara kamu memukul, maka hendaklah dia menghindari wajah. Jangan memukul wajah. Ada larangan memukul wajah, nggak boleh. Jadi kalau memukul anak 10 tahun ke atas nggak mau sholat, pukul kakinya dan tidak boleh berbekas. Sekedar pukul saja. Ya Pak ya. Kalau 7 tahun perintahkan saja, suruh sholat, enak sholat, nah. Dimotivasi dia sholat, cukup. Nggak sholat, masih malas juga bangun, biarin saja. Nanti di umur 10 tahun baru dengan cara dipukul. Ini masyaallah ikhwah, coba lihat nih. Kalau Nabi perintahkan umur 10 tahun itu kalau nggak sholat dipukul, kalau bapak-bapak nggak sholat diapain nih? Udah tua, bapak-bapak nggak sholat. Nah ini subhanallah. Maka
Kalau anak-anak saja diperintahkan sholat, nggak mau sholat umur 10 tahun, dipukul, disuruh ada anjuran untuk pukul. Udah tua nggak sholat diapain? Ini menunjukkan bahwa sholat itu perkara yang berat, perkara besar dalam agama. Dalam agama Islam, sholat itu adalah amalan yang besar. Bahkan dalam sebuah hadis yang hasan, derajatnya hasan, ya, Nabi SAW menyebutkan sholat itu adalah satu amalan yang nanti paling pertama dihisab. Awwalu ma yuhasabu bihil mar'u as-shalah. Yang pertama kali dihisab dari seorang itu sholat. Kalau sholatnya baik, maka baik hisabnya. Begitu sebaliknya. Jadi, Masya Allah. Ini perkara sholat, perkara yang besar. Kemudian yang keempat, wa farriqu bainahum fil madaji'. Di umur 10 tahun, anak-anak tersebut diperintahkan oleh Nabi untuk dipisahkan tempat tidurnya. Jadi tidurnya jangan sama ayahnya lagi, jangan sama ibunya lagi. Udah 10 tahun, ada ruangan khusus untuk dia, dipisahkan dari kita. Udah 10 tahun ke atas, nggak boleh lagi tidur sama ayahnya, nggak boleh tidur sama uminya lagi. Dia tidur sendiri di ruangan khusus dia. Maka ini juga perlu diperhatikan untuk kita sebagai orang tua untuk menyiapkan ruangan untuk mereka. Ya, untuk menyiapkan ruangan untuk mereka. Dipisahkan yang laki-laki, yang perempuan dipisahkan. Laki-laki khusus ruangannya, perempuan khusus ruangannya. Kemudian yang keempat, dukhulu waqtiha. Masuk waktu salat. Ya. Fala tajibu salatun qabla dukhuli waqtiha. Enggak wajib salat sebelum masuk waktunya. Nah, ini juga bantahan kepada sebagian saudara-saudara kita yang mengatakan yang penting baik. Salat baik, Pak. Baik salat. Sepakat seluruh umat ini mengatakan salat itu baik. Tapi coba salat sebelum waktunya. Baik. Jadi agama, maksud saya adalah jadi ibadah, ya, agama yang kaitan dengan ibadah. Itu tauqifiyah sifatnya. Sifatnya adalah tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Tauqifiyah artinya berhenti di hadapan dalil. Ya, ada dalil maju, nggak ada berhenti. Itu maksud tauqifiyah. Ini kaidah yang sering disebutkan oleh para ulama bahwa al-ibadat tauqifiyah. Ibadah-ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Sifatnya berhenti di hadapan dalil. Kalau ada dalilnya, Pak, lanjut. Nggak ada tahan diri dulu. Ya, kalau nggak ada dalilnya, maka harus selektif. Seorang mukmin harus selektif. Itu gunanya kita belajar. Supaya kita berilmu, mana yang hak, mana yang batil, pisahkan. Mana yang haram, mana yang halal, pisahkan. Tidak mencampur adukkan antara keduanya. Halal, haram, campur aduk. Hak, batil, campur aduk. Dan ini sering kita lihat di sebagian saudara-saudara kita yang memang kurang ilmu. Ya, menggabungkan antara jual beli dengan riba. Kenapa? Karena ada kemiripan. Karena nggak punya ilmu dianggap riba boleh. Nah, ini berbahaya. Maka kita belajar supaya kita pertama ya beramal dengan ilmu. Yang kedua bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Liqaulihi ta'ala innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu atas orang-orang yang beriman telah menjadi ketetapan yang mauqutat, diberikan waktu-waktu khusus, telah ditetapkan berdasarkan waktu-waktu khusus. Ya, sudah terjadwal, sudah sudah ada waktunya masing-masing. Artinya kalau belum masuk waktunya nggak boleh dilakukan sholat. Ya. Ada khilaf di kalangan para ulama dalam sholat Jumat. Bukan sholatnya, tapi khutbahnya.
Di situ aja ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan boleh khutbah itu di sebelum waktu, tapi sholatnya jangan. Ya, tapi jumhur ulama mengatakan khutbahnya pun harus sudah waktu juga. Kenapa? Karena khutbah itu bagian dari sholat Jumat. Ini dalilnya para ulama yang mengatakan khutbah pun harus masuk waktu. Walaupun sebagian ulama di antaranya adalah para ulama yang bermazhab Al-Hanabilah, Imam Ahmad. Sebagian mereka mengatakan boleh khutbah itu sebelum waktu masuk. Jadi khutbahnya boleh. Sholatnya nggak boleh. Ya. Namun yang kuat dalam masalah ini qaulul jumhur bahwa khutbah juga harus setelah masuk waktu sholat. Karena khutbah itu bagian daripada sholat. Maka ada hadis Nabi yang menyebutkan yang nggak dapat khutbah itu fala sholata lahu. Tidak ada sholat untuknya. Ini menunjukkan bahwa khutbah itu bagian daripada sholat. Maka sungguh aneh bin ajaib tapi nyata. Orang sholat Jumat datang untuk tidur. Ini luar biasa ini. Khatib itu Pak disuruh khutbah untuk didengar. Innal hamdalillah kata khatib. Mulai dia tundukkan kepala. Bismillah. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Itu. Salah Pak, ini jangan diulangi nih. Ini teman-teman, para ikhwah dan akhwat, jangan akhwat enggak ya. Para ikhwah semuanya, khusus saya ingatkan bahwa khutbah itu didengar. Ya, khutbah itu didengar. Dia bagian daripada sholat. Jangan tidur. Ya, kalau seandainya kita berbicara di forum yang biasa saja, kawan kita tidur, tersinggung nggak kita Pak? Ini kita ngomong sama dia tidur dia. Ya, secara adab nggak baik. Maka begitu juga sang khatib berbicara, menyampaikan hukum-hukum agama, menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi yang memotivasi kita untuk ibadah, kita cuek dengan tidur. Ini keliru ini jemaah, dirubah ini. Kapan sholat Jumat? Hari Jumat ya Pak ya? Walianna Jibril nazala fa'allama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awqatas salat. Dalilnya juga bahwasanya Jibril mengajarkan kepada Nabi waktu-waktu salat. Ya, ini panjang sekali hadisnya. Ya, saya rasa tidak perlu disampaikan karena waktu salat sudah kita ketahui. Ya, waktu-waktu salat sudah diketahui. Yang jelas poinnya adalah salat tidak wajib dilakukan sampai waktunya tiba. Ya, sampai waktunya tiba. Tidak ada perkara baik, yang penting baik. Nggak ada di sini. Ibadah itu yang penting ada dalil, bukan yang penting baik. Kalau ukurannya yang penting baik, menurut saya belum tentu baik menurut Bapak. Kalau menurut saya misalnya sholat Isya itu baiknya 2 rakaat karena ngantuk. Udah mulai ngantuk kan? Menurut Bapak mungkin kayaknya saya lagi semangat-semangatnya tuh saat sholat Isya. Kayaknya bagusnya 10 rakaat. Atau menurut saya sholat subuh itu kalau bisa 10 rakaat karena lagi fresh, baru bangun tidur, segar. Kalau menurut antum mungkin cukuplah 2 rakaat saat ngantuk. Beda standar kebaikan menurut kita. Maka nggak ada standar kebaikan yang penting baik dalam masalah ibadah. Tapi masalah ibadah itu sebutkan oleh para ulama, al-ibadatu tauqifiyah. Ibadah itu tauqifiyah, sifatnya berhenti di hadapan dalil. Ada dalil maju, nggak ada dalil tunggu sebentar. Ya. Kemudian yang kelima, an-naqa'u min damai al-haidhi wan nifas. Suci dari 2 darah haid dan nifas. Fala tajibu sholatu ala haidin wala ala nufasa. Tidak wajib salat atas seorang wanita yang haid dan seorang wanita yang nifas. Hatta tathur, sampai dia bersuci. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sabda Nabi alaihi salatu wassalam, idza aqbalat haidatuki fatrukis shalah. Kalau datang haidmu maka tinggalkanlah salat. Kalau datang haidmu maka tinggalkanlah salat. Hadisnya riwayat al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim dalam Kitabul Haid dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahumullah. Jadi wanita yang haid dan nifas tidak sholat, tidak wajib atasnya sholat sampai
datang waktunya untuk bersuci. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Masuk kepada syurutu sihhatiha, syarat sahnya salat. Yang pertama at-taharatu minal hadatsil asghar wa huwa adamul wudu' wa minal hadatsil akbar wa huwa adamul ghusl minal janabah wa minal khabath wa huwa an-najasatu fi thawbil musalli aw badanihi aw makanihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin. Yang pertama, syarat sahnya salat adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya, itu ringkasnya, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Dan khabath, yaitu najis. Baik najis itu di baju seorang yang salat atau najis yang ada di badannya atau najis yang ada di tempat salatnya. Ini harus dibersihkan ini. 3. Yang pertama, bajunya harus dalam keadaan suci, bersih, tidak ada najis. Yang kedua, badannya juga tidak bernajis. Yang ketiga, tempat salatnya pun suci dari najis. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin. Allah Subhanahu wa taala tidak nerima salat tanpa bersuci. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat tanpa bersuci. Hadisnya rawahu An-Nasa'i, Al-Imam An-Nasa'i dan Al-Imam Ad-Darimi. Yang kedua, satrul aurah, menutup aurat. Salat syarat sahnya diantaranya adalah satrul aurah, menutup aurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Bawalah perhiasan kalian setiap kali hendak salat. Ya, para ulama menyebutkan ayat ini juga sebagai dalil bahwa salat harus dengan menutup aurat. Karena perhiasan yang terpenting ketika hendak salat adalah menutup aurat. Ya Pak ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ambillah, bawalah perhiasan kalian saat hendak kali salat. Perhiasan yang paling utama dibawa itu adalah baju atau apa saja yang bisa menutup aurat. Itu yang pertama. Setelah itu silakan perhiasan-perhiasan yang memang dibutuhkan. Berwangi-wangian. Bahkan para ulama menyebutkan kalau jam tangan itu dianggap perhiasan, dibawa jam tangannya. Pecinya yang bagus dibawa peci yang bagus. Bajunya yang paling bagus dibawa baju yang paling bagus. Itu maksud daripada ayat khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Namun ingat, yang pertama sekali di antara perhiasan yang wajib dibawa kepada salat adalah baju yang dapat menutup aurat. Kemudian ma'asyiral ikhwah, Syekh berkata, "Fala tasihhu salatu maksyufil aurah." Maka tidak sah orang yang salatnya seorang yang terbuka auratnya. Tidak sah salat seorang yang terbuka auratnya. Idz zinatu fi thiyab ma yasturul aurah. Karena perhiasan dalam baju itu adalah yang menutup aurat. Perhiasan yang dalam baju yang dimaksud dalam ayat itu adalah yang dapat menutup aurat. Syekh berkata, wa auratul rajuli ma baina surrati wa rukbatihi. Ma baina surratihi wa rukbatihi. Aurat rajul, laki-laki, adalah antara pusar dan antara pusarnya sampai kepada lututnya. Berdebat para ulama, berselisih panjang dalam masalah ini, apakah lutut termasuk daripada aurat atau tidak. Sebagian mereka mengatakan tidak termasuk. Karena antara pusar dan lutut, berarti lutut enggak termasuk. Sebagian ulama mengatakan lutut juga termasuk. Ini khilaf, ya, di antara para ulama. Wa auratul mar'ati fi ma 'ada wajhiha wa kaffaiha.
Sedangkan aurat perempuan adalah selain daripada muka dan tangannya, semuanya aurat. Selain daripada muka dan tangannya adalah semua aurat. Ini juga ada perselisihan di kalangan para ulama terkait wajah. Ya. Ini sangat kuat bahkan perdebatannya di kalangan para ulama. Apakah wajah termasuk aurat yang wajib ditutupi? Sebagian ulama mengatakan iya. Ya. Termasuk para masyayikh, para imam, para masyayikh yang ada di Mamlakah Saudiyah, mayoritas mereka mengatakan iya, wajib menutup muka, maka wajib cadar di sana. Di Arab Saudi wajib cadar, Pak. Dulu Al-Imam Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau di antara ulama yang berpendapat tidak wajib cadar. Ya, maka saat itu pendapat beliau tidak boleh masuk ke Saudi. Karena Masya Allah pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah dalam masalah ini kuat sekali. Ya, beserta dalil-dalilnya kuat sekali. Ala kulli hal, ini adalah masalah yang diperdebatkan. Ya, tapi kalau ditanyakan mana yang lebih utama, tentu kita jawab yang lebih utama bagi seorang wanita adalah menutup wajahnya. Apalagi wanita-wanita yang masih cantik, Pak. Paham maksud saya, Pak ya? Iya, karena manusiawi. Laki-laki kalau nengok perempuan yang cantik mukanya, dia tertarik. Nah, itu bisa mengundang yuthirus syahwah, mengundang syahwatnya. Maka baiknya perempuan-perempuan itu menutup wajahnya. Ini lebih baik bagi mereka. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi alaihi salatu wasallam, Allah tidak menerima salat seorang wanita kecuali dengan khimar. Kecuali dengan khimar. Khimar itu kerudung yang menutup kepala. Kerudung, Pak ya, khimar. Kemudian terkait kaki, ya ini menjadi aurat bagi wanita berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza kanat dir'u sabighan yughatti dhuhura qadamaiha." Saat ditanya tentang baju perempuan yang layak dipakai sholat, Nabi berkata kalau seandainya baju tersebut bisa menutupi kedua kakinya, ya, maka itu yang dibenarkan untuk dipakai sholat. Menunjukkan bahwa kaki itu adalah aurat bagi perempuan. Kaki adalah aurat. Kalau dulu, Pak, habis ya? Sikit lagi, Pak. 2 atau 3 menit. Pakaian wanita ya di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, ya dulu mereka tidak menggunakan kaos kaki. Tidak ada di zaman itu dikenal dengan kaos kaki, itu wanita nggak pakai itu. Tapi mereka melebihkan bajunya sampai menyeret-nyeret tanah. Maaf, sampai menyeret-nyeret ke tanah. Ya. Maka ada seorang sahabat bertanya, seorang sahabat wanita bertanya, bagaimana dengan baju mereka yang terkena najis? Itu kan menyeret tanah tuh, terkena najis kan? Bisa aja terkena najis. Maka kata Nabi alaihissalam, akan dibersihkan dengan tanah tersebut. Paham maksudnya? Akan dibersihkan dengan tanah. Baju itu terseret, kena najis, terseret terus kena tanah, bersih. Jadi ini menunjukkan kaki wanita itu harus ditutup. Kaki wanita harus ditutup. Dia merupakan aurat. Sebegitu ketatnya dalam agama kita masalah aurat perempuan. Sebegitu ketatnya dalam agama ini menjaga wanita. Ya, ini bukan menyulitkan mereka, sama sekali tidak. Bahkan ini adalah untuk menjaga mereka, memberikan rahmat dan kasih sayang untuk mereka. Jangan diartikan, waduh, ekstrim betul agama Islam ini, perempuan harus tertutup. Tidak, jemaah. Bahkan perempuan itu hukum asalnya adalah waqarna fi buyutikunna,
tetaplah tinggal di rumah-rumah kalian, wahai perempuan, kecuali ada uzur yang memang meminta dia untuk keluar. Di antaranya pekerjaan yang memang sesuai dengan tabiat wanita, itu dibolehkan oleh para ulama, dan untuk itu saja keluarnya. Adapun keluar keluyuran seperti yang dilakukan oleh wanita-wanita di masa kini, maka ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Maka jaga anak-anak kita, Pak. Anak-anak perempuan kita jaga. Jangan kasih keluyuran, apalagi kalau malam-malam nih. Apa manfaat keluyuran, keluar-keluar rumah? Nggak ada manfaatnya. Dijaga mereka dalam rumah dan disuruh menggunakan pakaian yang menutup aurat mereka. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.